Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bertemu dengan orang tua kita. Saya kira tidak bisa diperkenalkan. Saya mohon maaf pakai kopiah dan pakai baju koko. Nah, biar membedakan mana pengusaha, mana ustaz. Ya, mohon maaf. Kita akan diskusi buku, 2 buku ya. Ya. Satu buku yang ditulis oleh orang tua kita itu Daud Berserakan. Itu saya sudah mendapatkan buku itu dari saya sendiri ya. Yang kedua Menapaki Jalan Mendaki. Kemarin kami datang ke rumah saya membawa buku ini dan ternyata buku ini sudah saya beli. Jadi sudah saya beli buku ini dan saya sudah alhamdulillah tamat membacanya. Jadi kita sekarang akan merenungi renungan orang lain, merenungi sebuah renungan tentang alam, manusia dan kehidupan yang direnungi oleh orang yang merenung. Untuk sebuah kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingat suatu waktu Rasulullah itu sedang berkumpul dengan Abu Bakar Siddiq, dengan Umar bin Khattab, kemudian dengan Utsman bin Affan, kemudian dengan Ali bin Abi Thalib dan dengan Abu Dzar Al-Ghifari suatu waktu. Rasulullah kemudian bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kepada Abu Bakar. Abu Bakar, jika di dunia ini ada yang paling kamu cintai, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, apa yang paling kamu cintai hai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar mengatakan, aku mencintai 3 perkara. Yang pertama, kata Abu Bakar, al-julusu baina yadaika. Aku paling senang duduk di depanmu ya Rasulullah. Kalau duduk di depan Rasul itu artinya mencari ilmu bersama Rasul. Yang kedua Abu Bakar, wa nadhuru ilaika. Aku sangat senang melihat wajahmu ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga kata Abu Bakar, wa infaqu mali alaika, dan menginfakkan hartaku kepada engkau untuk perjuangan Islam. Itu kata Abu Bakar. Kemudian Umar pun ditanya, Utsman pun ditanya, dan Ali pun ditanya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana jawaban Umar, jawaban Abu Bakar terlalu panjang. Jawaban Utsman, ada jawaban Ali. Misalnya juga jawab Ali. Kata, kalau Ali, kamu apa yang kamu cintai di dunia ini? Nah kata Ali, aku juga 3 katanya. Yang pertama, ikramu dhaif. Aku paling senang itu menghormati tamu, itu kata Ali. Yang kedua, kata Rasulullah Ali mengatakan as-saum bis-shaib, saum pada saat sedang musim panas, itu kata Ali. Dan yang ketiga, wa dhurul aduwi bis-saif, aku paling senang berperang, itu kata Ali. Rasul pun tidak melahirkan ekspresi yang berlebihan. Kemudian Rasul berpaling ke Abu Dzar yang dari tadi tidak ditanya oleh Rasul. Kemudian Rasul bertanya, hai Abu Dzar, apa yang kamu senangi di dunia ini kalau ada? Abu Dzar mengatakan, ada 3 ya Rasulullah. Apa? Coba sebutkan. Yang pertama kata Abu Dzar, aku paling senang al-marad, sakit. Nah Rasul baru mengelitkan dahinya, rada kaget. Yang kedua al-ju', lapar. Dan yang ketiga al-maut, kematian. Sampai Rasul mengatakan, ya Abu Dzar, kenapa kamu menjawab seperti itu? Nah kemudian Abu Dzar mengatakan, bukankah Rasul sudah mengatakan, lapar bagiku adalah membersihkan hatiku. Karena lapar bagi para sahabat itu adalah saum. Bukan dengan kita lapar belum makan. Kalau sahabat itu lapar itu saum. Kedua, kenapa Anda tadi senang sakit? Nah, kemudian Abu Dzar mengatakan, sakit bagi umat Islam adalah meringankan dosa. Yang ketiga, kenapa kamu tadi senang kematian? Kematian adalah bertemu dengan kekasih. Itu kata Abu Dzar. Dinamika para sahabat ini jawabannya berbeda antara Abu Bakar,
kemudian Umar, Utsman, Ali yang saya kutip, dan Abu Dzar. Kemudian Rasulullah mengingatkan semua untuk membagi cinta itu pada 3 perkara. Kata Rasul, aku pun mencintai 3 di dunia ini. Yang pertama apa ya Rasulullah? Kata Rasul, aku sangat mencintai sholat. Kata Rasulullah. Makanya sholat Rasul itu ketika sholat malam 1 rakaat membaca 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Nisa. Itu kalau kita belum itu, kita belum cinta sholat. Yang kedua Rasul apa? Nah, itu untuk Allah, cinta Rasulullah dalam hidupnya. Yang kedua apa? Aku senang wangi-wangian. Itu untuk diri. Dan yang ketiga, apa yang kau senang ya Rasulullah? Aku cinta kepada istri-istriku. Itu begitu. Ya, tolong jangan digarisbawahi kata-kata istri-istri itu. Jadi istriku, buat kita istriku. Jadi Rasul ternyata cinta kepada Allah, cinta kepada diri, ada bagian, dan cinta kepada keluarga. Dan ternyata itu adalah dinamika kehidupan. Ya. Dan kita harus menapaki jalan mendaki untuk menggapai itu dengan buku ini, menurut saya. Ya. Apalagi saya membaca buku ini, terus terang saya sedang mencari. Saya ngomong rada panjang. Ya, karena Ustaz itu kalau sudah ngomong sulit dihentikan. Itu ya, saya sampai sekarang mencari kata-kata ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi dikutip oleh ayat. Di sini ada kata-kata Ibnu Qayyim. Nah, ini saya sedang cari bahasa Arabnya di mana gitu. Apa yang semestinya terjadi adalah setiap bertambah ilmu bertambah rendah hati. Setiap bertambah amal bertambah takut kepada Allah. Setiap bertambah umur bertambah menang terhadap dunia. Setiap bertambah harta bertambah senang memberi. Setiap bertambah kedudukan bertambah dekat dengan orang banyak. Ini dikutip oleh ayat kita dari perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya jadi ingat perkataan Ali, aku sudah mentalak dunia dengan talak 3. Aku dilahirkan ke dunia dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa. Ku dapatkan dunia dengan capek, dan akhirnya aku pun datang kepada Allah dengan telanjang, tidak punya apa-apa. Itulah renungan dari Ahmad Humaydi. Mudah-mudahan bisa menapaki jalan mendaki. Oke, saya persilakan orang tua kita, ayah kita, untuk menceritakan buku ini, dan 2 buku tadi ya. Daun berserakan dan menapaki jalan mendaki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hidup itu mengumpulkan sukses. Sebenarnya ada 10 langkah. Secara cepat, yang pertama adalah di otak kita ini bahwa bisa dimulai dengan berpikir bisa. Bisa Zul, insya Allah zuhur itu dimulai dengan berpikir bisa. Yang kedua, bekerja itu bukan bekerja hanya sekedar bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Yang ketiga, dengan kecerdasan itu kita kreatif. Kreatif itu selalu membangun, selalu mencari jalan keluar, bukan hanya mencari, membangun jalan keluar, mendapatkan solusi. Yang keempat, hidup ini mengumpulkan sukses. Apa sih sukses? Bikin janji, penuhi. Sholat dimulai dengan niat, itu jadi. Saya sholat 4 rakaat. Kalau saya itu sering hidup panjang amat yang 4 rakaat. Tadi itu padahal harus begini, harus begitu. Tahu-tahu karena pikiran begitu di tengah jalan, ini tadi rakaat berapa ya? Saya sudah. Tadi tahiyat sudah belum? Ya. Itu saya ya. Kalau ada enggak ya. Karena itu sukses itu adalah saya paling nikmat itu, yang paling suka itu adalah waktu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu salam itu berarti niat tadi sholat 4 rakaat itu sudah saya dengar. Saudaraku, saya janji ke sini sebulan yang lalu kali ya, sebetulnya. Sebelum tanggal 3 lah pasti, sebelum tanggal 3 Maret. Tapi saya nggak bisa ke sini karena saya harus patuh sama dokter saya dioperasi dan sebagainya. Jadi Zul, maaf saya nggak bisa. Sepanjang
dari sejak tanggal 3 Maret sampai ke sekarang itu saya rasanya masih punya utang untuk kesini, dan alhamdulillah tadi saya mau menangis sholat di situ. Ya Allah, izinkan aku sekarang di sini. Ini sukses. Saudaraku, saya teruskan dulu yang 10. Pak. Nah, yang kelima, saudaraku, kita ini dilahirkan istimewa. Satu persatu, berada dua. Yang namanya seorang diberi nama Ahmad atau tadi Ali atau Rasulullah SAW, kita semua itu dicipta oleh Allah satu persatu, tidak ada dua. Karena itu kita bukan barang kodiak, ini barang yang luar biasa, diistimewakan oleh Allah, disempurnakan. Karena itu yang keenam, Anda jangan mau cuma jadi biasa-biasa aja, sama seperti orang lain. Gak benar. Kita harus menjadi luar biasa di bidang yang Allah ridho, kita diamanahkan. We have to be champion. Kita harus menjadi juara. Nah, untuk itu yang ketujuh, waktu kita cukup. Waktu kita diberi waktu cukup oleh. Jadi jangan suka bilang, aku cuma itu, aku cuma anaknya itu. No way. Anda diberi waktu sesuai apa yang Allah ciptakan kita dengan jadwal. Umur kita masing-masing punya jadwal. Dalam jadwal itulah kita harus menjadi juara, diberi waktu yang cukup. Karena itu kita itu harus terbuka untuk semua peluang. Frontnya itu banyak. Jangan sombong, saya kan lulusan ini, maka saya, itu bukan pekerjaan saya, itu orang yang paling bodoh. Dikasih pekerjaan, yang kemudian bilang itu bukan pekerjaan. You're good at it, lakukan. Karena itu, jangan Anda memenjarakan diri. Hidup di kursi enak, bilang, jangan bangun lagi deh, dapat jabatan yang enak, terus Anda tertegur di situ. Karena itu Anda yang berikutnya, Anda harus hijrah, harus selalu bergerak. Anda dihijrahkan dengan usia, Anda dihijrahkan dengan pikiran, Anda dihijrahkan dengan secara fisik, pindah dari satu tempat ke tempat lain seperti berganti. Hijrah itu susah sekali. Tapi balik, itu yang 10 ya, hijrah itu susah. Tapi bisa. Maka siklus tadi berputar. Bisa dimulai dengan berpikir bisa. Saudaraku, dalam cycles yang demikian itulah kita itu oleh Allah diberi alat untuk menangkap pelajaran. Kita dicipta lalu diberi hidup. You will be given life. Kita diberi hidup. Then you will be given lesson. Dan untuk itu kamu kemudian diberi pelajaran. The lesson will be repeated until you learn. Pelajaran itu diulang sama Allah sampai kamu paham, sampai kamu mengerti. Sekali kamu mengerti, pelajaran itu ditambah lagi. Never end. The lesson, the learning will be never end. Jadi kita itu memang belajar. Untuk itu maka saya mulai ya. Anda harus paham paradigma. Apa itu paradigma? Ini bikinannya Danone. Nanti saya kerja di Danone. Ini air bagus dan subhanallah, ini pasti bisa melegakan dahaga saya. Saya melihat satu botol dan kemudian otak saya menganalisa apa itu. Dan dalam menganalisa apa itu, kemudian
sesuai dengan apa yang saya pikir, saya menangkap makna dari air. Dalam hal ini, umpamanya tadi, ini pemuas dahaga saya. Tapi, kalau otak saya bilang, ini botol aqua, ini pasti tidak asli lagi, ini tercemar, ini enak buat melempar anjing. Maka air ini adalah pelempar anjing. Tidak. Tergantung bagaimana kita melihat dan menerjemahkan apa yang kita lihat. Itu kita mengambil kesimpulan tentang makna dari sesuatu. Tergantung dari kesimpulan itu kita berbuat. Kalau saya tadi ini adalah rezeki, maka saya hati-hati membukanya dan kemudian saya ambil, saya minum. I see, then I do. Saya lakukan. Then I get. Lalu saya dapat. Benar ini pemuas dahaga. Nikmat sekali. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. I get. I see, I do, then I get. Pemikiran kita tentang makna sesuatu waktu kita melihat itu disebut paradigma. Dengan paradigma itu saya berbuat sesuai dengan keyakinan saya mengenai paradigma itu, atau hukum-hukum yang terikat tentang paradigma itu, yang kemudian saya mendapatkan apa yang tadi saya pikirkan di awal. Apa yang saya get itu disebut belief, disebut keyakinan. Dan rezeki yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah keyakinan. Dalam bahasa kita, iman. Iman adalah rezeki yang paling tinggi. Karena itu saudaraku, penting sekali memahami paradigma ini. Dan paradigma itu bergerak sesuai dinamika dan zaman. Kita punya negara Republik Indonesia ini karena kita mulai dari paradigma merdeka, bahwa merdeka adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan. Kemudian kita punya paradigma bangsa. Kita ini berbangsa satu, Indonesia. Lalu kita punya paradigma, punya negara, proklamasi. Dan sekarang kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saudaraku, paradigma. Karena itu, dalam hidup untuk bergerak, kita harus memahami paradigma. Lalu, menjadikan paradigma itu hidup di dalam diri. Satunya kata dalam perbuatan. Karena itu dituntut oleh kita semua menjadi khalifah di muka bumi, representatif Allah, duta besar Allah di muka bumi. Kita disuruh menjadi model dari role yang kita. Setelah itu mengembangkan, saya jadi model, saya punya tujuan, saya mau pergi. Mau jadi apa? Itu namanya vision. Saya bergerak, saya mengemban nilai. Rasulullah SAW diamanahi menjadi khalifah, guru kita semua, dan kemudian beliau membawa nilai role model dari apa? Sidik, amanah, tabligh, khatam. Seorang yang sempurna itu adalah seperti Rasulullah. Sidik, dipercaya. Amanah, apapun yang diembankan kepada dia akan jalan. Dia komunikatif sekali, tabligh, tapi pengetahuannya. Jadi dengan memahami ini, kita punya visi, ada nilai, but you have God. God itu berbuat, saudara. Bukan cuma WhatsApp. Dan demikian,
lalu menetapkan apa sih yang paling pokok. Kalau dalam bahasa manajemen disebut key performance indicator. Apa indikator tampil? Saya tadi kalau ikut 3 hal, insya Allah ya Allah, kalau saya janji saya. Karena itu untuk datang ke sini buka bedah ini buat saya alhamdulillah bahwa hari ini saya bisa masak. Nah, lalu kalau sudah begitu memilih inisiatif yang strategis, apa sih yang saya kerjakan? Dan kemudian berbuat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu 2 itu. Beriman dan beramal saleh. Kamu berimanlah tapi amalkan iman. Gak boleh cuma 1. Beramal tanpa iman, coba mau. Beriman tanpa amal tidak berarti. Karena itu apa sih memahami paradigma? Tadi saya sudah uraikan ya. Melihat, lakukan, mendapat. Yang orang Jawa dan mendapat pendidikan Jawa berat sekali dalam hal melihat. Karena dimulai melihat itu dalam bahasa yang luas. Artinya apa yang kamu bisa tangkap dengan indera kamu. Nah yang paling peka, pertama-tama mata tertutup, badan lagi tidur adalah apa? Mendengar. Maka simbah saya, guru saya mengatakan, hei, apa yang kamu dengar belum tentu kamu lihat. Jadi lihat dulu sebelum kamu mendengar terus menerjemahkan itu. Lihat, dimensinya udah berubah. Apa yang kamu lihat belum tentu kamu ngerti. Jadi ngerti prosesnya kita. Sudah ngerti, belum tentu kamu bisa memisahkan. Sudah bisa, belum tentu itu benar diukur. Sudah benar, belum tentu itu bermanfaat. Sudah bermanfaat, belum tentu itu adil. Sudah adil, belum tentu itu bijak. Sudah bijak, belum tentu itu mencerahkan kamu. Dan dalam bahasa Jawanya waskito. Hanya orang yang waskito yang boleh naik surga. Tapi surga itu bukan hak. Surga itu kasih sayang Allah. Karena itu wis waskito le belum tentu munggah suatu. Kamu sudah tercerahkan, tapi belum tentu kamu naik surga. Itu bukan hak. Itu kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kalau iya naik surga, wis munggah surga le belum tentu ketemu Gusti Allah. Kamu sudah di surga, jangan sombong kamu. Karena mau ketemu Gusti Allah, ketemu Allah itu hanya dengan izin. Jadi gimana Mbak? Yang pandailah sujud dalam setiap keadaan. Rendah hatilah kamu, karena yang tertinggi adalah kamu disayang sama Allah. Mencari disayang sama Allah dalam bahasa kita namanya ihsan. Saudaraku, maka dengan itu tadi kita disuruh menjadi tahu diri, sadar siapa kita. Kita disuruh belajar, resource learner. Kita itu resource yang sumber daya yang tidak pernah berhenti. Saya sudah umur 72, saya tidak pernah berhenti. Dan sampai hari ini saya belum pernah berhenti bekerja. Saya sudah 50, memasuki tahun ke-52, saya bekerja pertama kali 1 April tahun 60 itu pengangkatan pegawai negeri golongan E22 1 April tahun 60. Sampai hari ini saya sudah memasuki bulan pertama tahun ke-52 bekerja, belum pernah berhenti, belum ada bulan yang tidak ada tugas dan tidak ada gaji. Kenapa? Karena saya tidak pernah berhenti belajar. Karena itu Anda dijadikan role model tadi kan, menjadi rasul. Apa contoh role model itu? Satu adalah dia selalu merasa cukup, hasbi Allah. Allah bersama aku enggak. Jadi tadi saya mau berangkat dimarahin sama istri saya karena kebetulan
celana yang saya suka itu agak robek di bawahnya. Aku memalukan sekali, tapi saya pakai barang yang bukan saya beli. Ini semua hadiah. Kalau nggak salah ada tulisannya di belakang. Tapi saya bukannya sombong, bukan apa. Anda kan tidak akan apa namanya marah kalau saya begini kan. Nah, berkecukupan. Lalu sadar bahwa apa yang Anda kerjakan adalah kebaikan. Yang ketiga, Anda punya kediaman, punya rumah, baik, punya rumah yang surgawi. Dan sebaik-baik rumah, seluas-luas rumah, seindah-indah rumah adalah hati Anda. Kaum Anda. Yang keempat, ini alhamdulillah dikelilingi oleh teman-teman, saudara-saudara, kerabat yang mencerahkan. Lalu kemana-mana senang sekali karena kemana-mana membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu kemana-mana membawa. Saudaraku, karena itu menjadi role model itu apa integritasnya? Satu, dia meyakini nilai yang dia miliki. Saya lahir di keluarga Islam, saya menjadi Muslim, alhamdulillah, saya meresapi nilai-nilai Islam. Saya jadi tentara. Waktu saya jadi tentara, itu nilai-nilai tadi dikristalisasikan dengan sakta marga. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersertifikat Pancasila. Kami patriot Indonesia yang tidak mengenal menyerah. Kami kesatria yang tanpa membela kebenaran dan kejujuran. Kami prajurit profesional. Saya nilai itu melekat. Maka kemanapun saya pergi, insya Allah saya merasa saya TNI, insya Allah saya mati seperti itu. Membawa nilai itu. Tentu lalu bekerja di sana ada nilai-nilai. Tapi siapa yang akan menolak 4 nilai sakta marga? Satu, warga negara, bersyukur punya negara. Maka jangan sok pinter, utak-atik, mau tidak bayar pajak. Ya. Saya patriot, insya Allah saya cintai negeri ini sebagai rasa syukur. Dan saya kesatria yang takwa kepada Allah. Saya prajurit. Tapi profesional. Apa itu profesional? Anda berbuat sebaik yang Anda bisa dan Anda dibayar cukup, dibayar mahal. Jangan tanya berapa gaji saya hari ini ya. Tidak usah. Tapi kan ini bukan orang kekurangan kan? Tapi tadi rasa cukup itu kan. Untuk itu maka meyakini nilai, lalu membuka konsep, ya, membangun pengetahuan untuk mengisi konsep itu, lalu bangunlah warisan, legacy. Apa yang akan Anda tinggalkan nanti kalau Anda sudah tinggal? Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ilmu yang amaliyah, amal jariah, dan anak yang soleh yang mendoakan. Dan anak tidak hanya anak biologis. Saya jadi guru, insya Allah semua murid ya, yang merasa saya bapaknya, termasuk Zul, ya Zul, insya Allah Anda akan punya anak yang banyak. Nah, meninggalkan warisan. Karena itu tiap bangun luruskan niat, sempurnakan ya, agar cakrawala Anda itu. Anda sekarang bekerja di Telkom. Hidup ini lebih luas dari itu. Maka karier Anda itu bukan hidup Anda. Hidup Anda lebih luas dari itu. Saya 52 tahun tadi, saya sudah pensiun 4 kali. Saya pensiun Letnan Kolonel TNI Angkatan Darat. Saya pensiun Senior Vice President Astra International. Saya pensiun Regional Director Asia dari GIP Limited, perusahaan Inggris Amerika. Saya
Executive Vice President dari NGM International. Dapat ya. Dan sekarang kalau nggak tahu pensiunnya keberapa, saya nggak mikir. Karena pensiun itu cuma bagian dari kehidupan yang saya lalui. Sama seperti pernah umur 30, pernah umur 40, pernah umur 60, sekarang saya 72. Hidup ini panjang. Nah, jangan Anda terperangkap oleh jabatan Anda sekarang terus merasa ini hidup saya. Nah, hidup Anda harus lebih luas dari itu, karena itu Anda harus lebih besar dari apapun yang Anda kerjakan. Nah, dengan begitu cakrawala. Lalu kalau sudah begitu menjadi enroll, Anda menjadi tim, menjadi penyempurna dari yang tidak sempurna. Anda harus punya visi, value, and guides. Tadi yang sudah saya berikan. Lalu kunci dari tabligh adalah menghormati orang lain. Anda mendapat kehormatan karena menghormati orang lain, dan tadi menghargai orang lain itu challenge, artinya menantang. Ayo, ini harus kita kerjain, kita harus rubah, kita harus hijrah. Lalu hormati dia, listen and learn, dengar dan kemudian belajar dari dia, lalu tumbuh bersama. Begitulah artinya kita akan menjadi bagian yang sambungan maka akan mendapatkan ihsan yang spektakuler. Apa itu? Satu, tiap pagi bangun tidur, lihat matahari, ada kata-kata yang indah. He who got the first ray of the sun, he who got the first ray of the sun will never be overshadowed. Dia yang bergegas kalau tiap pagi mendapat sinar matahari, meng-catch sinar matahari yang pertama itu, dia tidak pernah akan kebayang-bayangi oleh apa. Dia tidak akan hilang karena ketutupan sesuatu. No way. Dia akan tampil. Dan subhanallah, kalau kita tampil dimanapun kita bukan, kita menjadi manusia yang wajib. Aduh, kemana dia? Gak ada. Aduh, gak bisa mulai dong tanpa dia. Jangan menjadi manusia yang haram. Ada dia, gak usah aja deh. Itu silakan. Ya. Nah, kalau kita menjadi manusia yang wajib, saudaraku, begitulah. Sadari bahwa kita melayani Allah yang maha hebat. Allah itu waktunya gak cukup saya uraikan bagaimana dengan belajar dari alam ini, dari tsunami, dari pohon, dari apa saja. Bukan. Bersama Allah yang luar biasa. Nah, kalau Anda kemudian menempatkan Allah dalam satu pribadi Anda dalam melakukan segala hal, Bismillahirrahmanirrahim, apapun yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, karena Anda lakukan segalanya bersama. Karena itu iman kita jangan cuma yang syariah. Dari syariah itu harus Anda jalani, jadi tarekat. Lalu kumpulkan kebenaran itu, namanya hakikat. Untuk apa? Mendapat makhluk. Itu perjalanan. Jangan berhenti hanya di syariahnya saja. Karena itu iman ini harus Anda kembangkan kepada apapun yang Anda kerjakan. Anda beriman, iman terhadap apa yang Anda kerjakan, sekecil apapun yang Anda kerjakan. Dan kalau kita begitu, maka kita itu gelisah kalau sudah terlalu lama berada dalam satu zona yang nyaman. Anda harus bergerak. Dan kemudian jangan tertegun di tempat. Udah, saya gak bisa apa-apa
Buku ini mencoba mengulas dari belajar dari alam, belajar dari diri sendiri, memahami apa yang Allah kasih sama kita, istaknuilaiha, rasa cinta itu, love, dan dengan bahan baku yang namanya kasih atau cinta, kita lakukan pekerjaan kita. Semua yang kita kerjakan, problem itu semua adalah tantangan buat kita untuk menjadi lebih. Dan akhirnya kita menerima diri kita sebagai hamba Allah, utusan Allah, wakil Allah ke bumi untuk memuliakan. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir rabbaka fakabbir. Itu tugas kita. Semoga dengan demikian kita akan menikmati hidup ini yang amat indah. Dan dengan begitu, ya, saya tutup nih. Ya. Walaupun lagu itu kurang tepat, ya, karena lagunya begini. When I am down and oh my soul so very, when problems comes and my heart burden me, I am still here waiting in the silence until you come and stay a while with me. You raise me up to more than I can be. Nah, itu yang benar. Ya. Seolah-olah bilang, ya Tuhan, Engkau angkat aku di tempat yang tidak semestinya, yang lebih tinggi dari aku. No, kita diangkat oleh Allah di tempat yang memang Dia desain kita untuk menjadi seperti apa yang Dia mau. Jangan pernah, ya, meremehkan betapa besarnya cinta kasih Allah kepada kita. Subhanallah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Subhanallah, sangat penuh renungan. Karena kita sedang merenungi buku ini disiapkan nggak panitia ya? Ini sebenarnya terbit 2009. Saya dapatkan 2010. Sekarang didiskusikan pada 2011. Perlu saya jelasin di sini. Saya meniatkan 3 buku. Buku yang pertama berjudul Daun-daun yang berserakan. Karena suatu saat saya begitu tertegun daun yang berserakan itu indah. Seperti kita, ada yang sudah rotan, ada yang masih hijau, gitu ya. Lalu kita bilang, aduh ini sampah. Oh tidak, ya Allah. Daun berserakan itu bekas daun, ya, dan sekarang diserahkan oleh Allah menjadi humus dan tidak akan tumbuh pohon baru tanpa. Dan seperti Allah memberi pelajaran kita, berserakan itu ilmu Allah, ya, tinggal kita ngumpulinnya aja. Kalau sudah kumpul, lalu mau jadi apa? Bagaimana kita mengalir dosa? Subhanallah, ada seorang pulang dari umroh membacakan ke saya Al-Bala surat 9. Aku beri kamu, manusia merdeka, pilihan, mau jalan yang menurun apa jalan yang mendadak. Maka kamu memilih jalan yang mendadak. Al-Bala surat 9. Maka saya pakai sebagai judulnya. Yang ketiga, kalau sudah begitu, seperti sekarang saya ini, nikmat betul saya perjalanan ini. Apa itu? Menikmati jalan pulang. Ya Allah, ya. Kalau ajal tiba, itu suatu puncak dari kenikmatan itu. Mudah-mudahan kita semua terus Fatimah. Al-mautu ka'su. Ajal itu adalah pemberian tinggal penyempurnaan. Dan alangkah nikmatnya kalau kita merindukan itu, tapi tadi kita perlu berarti bergegas. Waktumu pendek. Jadi apa yang harus saya kerjakan? Berbuat baik. Maka judul yang ketiga, menikmati jalan. Istri saya protes, gak usah Pak. Itu lihat kalau lebaran orang-orang mudik, maka buat ditulisnya jangan menikmati jalan pulang,
Ngeri Pak. Apa ngeri? Kenapa? Nikmat mudik. Nanti nggak tahu apa jadinya. Jadi ini satu trilogi, dua buku sudah terbit, satu buku masih. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang bertanya? Ada satu renungan dari total yang diberikan tadi itu. Abdullah bin Mas'ud itu pernah bertanya, pernah sedang menangis di Masjid Rasulullah di Masjid Nabawi. Ada seorang sahabat yang bilang, kenapa kok seperti orang yang menangis sedih? Itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yang aku sedihkan itu adalah setiap hari usiaku bertambah, tapi amalku tidak bertambah. Itu tingkatan para sahabat sampai mengatakan seperti itu. Yang aku sedihkan itu usiaku terus bertambah, tapi amalku tidak bertambah. Ada perkataan tadi terakhir dari ayat itu mengatakan, jadilah kita orang yang pertama kali menyongsong matahari, dan jangan ada bayang-bayang yang menghalangi kita. Justru kita lah yang harus memberikan bayang-bayang ke orang lain. Begitu. Di mana kita ada, di saat kita berbuat, jangan sampai kita terpenjara di bumi ada oleh pikiran-pikiran kita, karena kita sering tidak bisa itu karena pikiran kita. Ingat bahwa Christian Gonzalez itu yang tidak pernah terpikirkan akan menjadi orang yang bisa memakai seragam Garuda di dadaku itu, ternyata kemarin itu kita melihat bahwa seorang Christian Gonzalez bisa menjadi orang besar di Indonesia ini, padahal dia bukan orang Indonesia, karena dia tidak terpenjara oleh apapun, hingga namanya sekarang jadi Mustafa Habibie. Nah, Mustafa itu kan nama Rasulullah, itu Habibie itu adalah nama Presiden RI ketiga. Christian Gonzalez itu bisa akhirnya gitu, bukan sesuatu yang mustahil. Maka sekarang Irfan Bahdi dan Kim itu juga sudah direkrut, sekarang sedang ada di Cirebon. Tidak ada yang tidak bisa buat kita itu. Jangan ada bayang-bayang lain. Ternyata memang kita sering dibayang-bayangi oleh orang lain daripada kita dibayangi oleh diri kita sendiri. Ada pertanyaan silakan. Yang terbayang-bayangi oleh orang lain itu namanya korban, victim. Don't ever victimize yourself. Janganlah pernah menjadikan Anda korban. Korban gaji, korban atasan, korban ini, korban ini. Jadilah pembeda, dan jadilah sinar yang membuat bayangan. Waktunya tinggal 13 menit. Saya dari tadi nyari jam. Silakan, ada yang bertanya dari bapak-bapak. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya Pak, jadi yang Anda paparkan tuh, kalau saya amati ya, itu banyak Anda turunkan dari kitab Ihya Ulumuddin maupun Minhajul Abidin yang ditulis oleh Al-Ghazali. Beliau sendiri menulis kitab tersebut setelah beliau hijrah di Masjid Jami di Damaskus, dan beliau lakukan setelah beliau membaca kitab Nahjul Balagha yang ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, pertanyaan saya begini, apakah Bapak Pak Gunadi itu sudah membaca kitab rujukan yang dibaca oleh Al-Ghazali sendiri, yaitu Nahjul Balagha? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, saya belum pernah baca bukunya Al-Ghazali. Karena saya satu pun belum saya. Saya membaca buku kehidupan. Yang saya baca adalah apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, apa yang saya alami. Tapi saya bersyukur karena saya punya guru-guru yang baik. Jadi kalau saya merasakan begini-begini, ada guru saya yang bilang itu ayatnya begini-begininya, dalilnya ini apa. Karena itu saya bergaul dengan banyak
guru, dan kalau saya ada dalam pikiran, saya datang, dan kalau kebetulan ketemu Pak Quraisy, aku tadi lihat gini. Subhanallah Pak Fal, itu ayatnya begini. Saya catat, dan itu saya usahakan untuk saya tampilkan. Saya membaca, ya, tapi begitu banyaknya yang saya baca, dan menurut saya buku yang paling indah adalah kehidupan itu sendiri. Yang Anda jalani, yang Anda rasakan dengan raga, dengan nyawa, dengan jiwa, dengan sukma. Kalau bahasanya Aidul Najib ya. Jadi begitu. Subhanallah. Ya, walaupun alam disabab, kebenaran itu milik Allah. Jadi kalau kebenaran itu milik Allah, di mana-mana ya. Oh, saya dengarkan Joel Osteen itu saya suka sekali dia. Tapi kalau dia bilang dia sebut Tuhan Yesus, saya berhenti mendengarkan. Tapi makna dari apa yang dia ungkapkan, dan kemudian saya jadikan Al-Quran menjawab kok. Ada. Jadi saudara, saya kira gitu ya. Jadi kalau ini kebetulan sama ya, walau alam bisa kebenaran itu milik Allah. Dan saya tidak pernah klaim ini pendapat saya gitu ya. Tapi apa yang saya rasakan, yang mudah-mudahan Anda bisa berbagi dan bisa mencari referensinya. Saya kok belum baca bukunya Al-Ghazali secara itu. Tapi bahwa Al-Ghazali, saya cuplik beberapa tulisan Al-Ghazali, itu saya quote Al-Ghazali. Saya nggak apa yang mana kan, tapi nanti kalau saya buka pasti di bawahnya saya bikin notes Al-Ghazali. Itu ada dua, yang Ulumsin sama yang kita bikin. Hanya kalau yang Ulumsin itu kalau dia melakukan dalam itulah kalau kita apa? Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, apa yang saya ingin katakan adalah sadarlah bahwa Anda itu diciptakan oleh Allah merdeka. Karena itu lakukanlah segala sesuatunya dalam kemerdekaan. Dan dalam kemerdekaan itu ada dibeli oleh Allah tadi nurani. Apa yang Anda tadi waktu saya mengatakan meyakini nilai itu Anda harus yakini. Anda sholat itu Anda harus yakini sampai nilai dari apa yang Anda bawa. Jangan cuma karena syariat, tapi sampai ujungnya supaya yang kita dapat adalah ma'rifat. Saya kira ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ibu-ibu? Kelas? Satu pertanyaan dari saya. yes. Boleh kalau tidak ada pertanyaan. Di sini ada penjara itu dari pikiran kita. Oke. Kira-kira pikiran yang bagaimana yang sudah memenjarakan kita? Sebab sampai sekarang ini Indonesia itu banyak yang ahli main bola itu kan tidak pernah juara. Satu. Ya, sekarang pemain Persib itu kebanyakannya bukan dari orang Sunda, kebanyakannya orang Jawa bahkan. Erlangga Sucipto itu Jawa, Hadiono itu Jawa, gitu kan. Kemudian Sutiono juga itu Jawa. Itu bahkan Marcus Horizon itu bukan Sunda. Betul. Cek di Supriyatna yang asli Sunda, ya itu satu-satunya nama orang Sunda itu yang tidak tolong-menolong tuh Cek Supriyatna. Harusnya kan Asep Setiawan, Wawan Setiawan, gitu kan, Cecep Gorbachev, gitu kan. Ini dan jadi penjaga nomor 2. Katanya orang Sunda kalah langkah oleh orang Jawa. Ya terbukti. Nah, soal panjangan presiden itu tidak pernah orang Sunda, semuanya orang Jawa. Apa di penjara orang yang seperti itu? Tapi saya koreksi, karena kita sekarang punya negara dengan zona ekonomi eksklusifnya begitu luas, 5,7 juta kilometer persegi,
Laut Jawa menjadi laut kita. Kita satu-satunya bangsa di dunia yang punya laut. Laut Jawa itu diakui internasional sebagai lautnya orang Indonesia. Gak berani sembarangan, karena itu bagian dari eksklusif NKRI. Siapa pahlawan yang jawaban? Namanya Juanda. Sudah. Dan dia orang Sunda. Diteruskan oleh Muhtar Sumas. Siapa itu? Sunda. Tapi orang Sunda nggak ada. Jangan sembarangan. Saya di rumah 47 tahun tidur sama orang Sunda. Benar. Otak kita itulah penjara kita yang paling berbahaya. Dan saya alhamdulillah menemukan 3 kata yang saya hati-hati untuk tidak saya ucapkan. Pertama, tapi. Ini ya, Anda ini baik sekali deh. Tapi bau. Loh, maksudnya apa? Berkata itu Anda harus ambil tujuannya, dan kemudian kata itu hindari kata tapi. Sebab tapi itu menafikan apa yang Anda pikirkan. Anda harus membiasakan maka Anda ini baik sekali, maka aku sayang sama kamu. Begitu. Yang kedua, kalau Mas itu ada membohongi diri sendiri, bahasanya jelek ya. Jadi aduh kalau aku anaknya Soeharto, aduh kalau aku begini, aduh kalau tidak usah kalau you are there. Anda berada di situ, diberi kelengkapan oleh Allah ya, sempurna. Anda itu bisa melakukan. Tapi otak Anda suka bilang nggak bisa, nggak mungkin tuh. Jadi jangan kalau, jangan tapi, jangan kalau. Yang ketiga, kenapa sih ya? Kenapa mesti begitu? Kenapa? Allah sudah tetapkan itu. Ikhlaslah, jalankan. Yakin bahwa Allah bersama Anda dan Allah itu maha hebat. Emang apa yang ditetapkan? Dan merdekalah. Jadilah kan? Karena itu Anda besarkan diri Anda. Kemanapun Anda pergi, Anda menjadi pembeda. Anda datang ke suatu departemen, Anda lebih besar dari departemen. Anda bawa departemen. Anda karena itu nanti akan dengan sendirinya Anda akan terang. Ya, itu 3 kata yang dalam hidup saya alhamdulillah itu sering sih. Aduh, gini-gini ya. Tapi kalau begitu tapi saya belum nggak saya ucapkan. Saya rephrase. Otak saya putar balik. Bagaimana kata-kata yang kalau tidak pakai kata itu akan mengambil Anda motivasi untuk melakukan yang beda. Oke. Kayaknya mudah-mudahan dia ini bukan karena studi ya. Ini sudah 2 menit lagi, tinggal saya simpulkan. Kesimpulannya 1 kata yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita itu semuanya ibadah agar tadi nikmatnya budi. Jangan sampai kita dipenjara oleh pikiran-pikiran termasuk orang Sunda. Padahal orang Sunda itu bukan sungai yang paling panjang di dunia. Sungai Cikapundung untuk melewati Asia Afrika. Sungai yang paling panjang di dunia. Kecuali sungai Cikapundung. Karena itu tadi sudah dijawab, sebenarnya Sunda asli. Jangan pernah kita dipenjara. Orang Sunda tidak ada apa-apa, bahwa Telkom tidak bisa keluar dari Sunda. Itu begitu. Yaitu jangan jamati. Terima kasih Ayah, ya sudah mengerjakan sebuah perjalanan panjang mendaki jalan menapaki jalan mendaki. Mudah-mudahan nanti trilogi yang ketiga ini buku ini yang
menikmati jalan pulang. Karena judulnya sudah ada, bukunya sedang ditulis. Mudah-mudahan nanti lebih menarik lagi dan kita bisa diskusikan lagi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan jadi berkah buat kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun